Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisar Fadilah, NIM 12010124016. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Qasim. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Aktif yang diampu oleh Ibu Dr. Mirawati MAG. Pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menerapkan strategi snowballing, yang dimana strategi snowballing ini merupakan diskusi antara siswa yang dimana dimulai dengan kelompok kecil yaitu berpasangan dan berakhir menjadi kelompok yang lebih besar lagi. Untuk lebih paham lagi, saksikan videonya. Assalamualaikum. Kurang semangat ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Ada yang tidak hadir? Ada Firda Saki. Satu orang aja? Iya dong. Iya. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran minggu lalu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bu mau review nih sedikit pembelajaran minggu lalu. Itu kita belajar tentang zakat. Ya, ada yang masih ingat tentang zakat? Apa aja yang kalian ingat? Zakat itu suci lah. Oke. Zakat itu senang sekali Bu. Ah, setahun sekali. Iya pas bulan Ramadan. Zakat terakhir Bu. Zakat Bu. Zakat Ya, berarti masih ingat ya? Iya, Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu rukun Islam yang ke-5, yaitu Haji. ada yang mau pergi haji? Ada. Oke, semuanya kita sampai ke sana ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tahu pengertian dari haji? Bahasa dulu deh. Apa Rizka? Oke, menyengaja. Ya, kalau secara bahasa haji ini berarti menyengaja. Sedangkan secara istilah haji ini berarti sebuah amalan ibadah yang dimana dilakukan secara sengaja pergi ke Baitullah dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, baik, untuk dasar hukum nih, dasar hukum dari haji itu ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang dimana artinya di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah secara sengaja bagi mereka yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai syarat wajib dan rukunnya. Untuk yang pertama, syarat wajib di sini ada yang tahu? Yang sangat penting nih. Islam Bu. Iya, benar, Islam. Kalau misalnya orang yang Kristen atau murtad itu wajib nggak untuk puasa? Nggak, karena itu syarat utama dari puasa dalam menjalankan semua ibadah dalam agama kita, yaitu syarat utamanya harus Islam. Untuk yang kedua yaitu balik. Balik di sini ada yang tahu apa? Sudah beranjak mau dewasa. Atau Sudah itu Bu. ya, benar. Yang ketiga berakal. Kalau misalnya orang gila nih atau ODGJ gitu ke Mekah, dia ngapain sih di sana, ibadah atau gimana? Yang main lagi bagus. Orang gila bisa Bu. Iya,
Jadi perlu ada yang namanya ongkos. Yang kedua yaitu adanya kendaraan. Kira-kira dari sini Indonesia nih ke Mekah itu jauh apa dekat? Jauh. Jadi butuh kendaraan kan? Iya, Misalkan nih itu mau jalan berapa lama gitu kan? 9 jam. Sampai. Selanjutnya ada rasa aman. Selanjutnya itu bagi wanita nih seharusnya atau sebaiknya ditemani oleh mahramnya atau sesama jenisnya lah gitu. Jadi lebih aman gitu dalam perjalanan. Untuk selanjutnya itu sehat jasmani dan rohani. Bisa kita lihat kalau misalnya ibadah haji yang dilakukan yang masih muda atau yang tua itu sangat berbeda gitu. Karena kalau misalnya orang tua yang melaksanakan ibadah haji kan sangat berat ya. Jadi ya tenaganya itu sangat terkuatkan lah gitu ya. Selanjutnya nih ada rukun haji. Rukun haji yang pertama itu ihram. Ihram di sini merupakan niat yang dilaksanakan seseorang untuk melaksanakan haji dengan menggunakan kain ihram. Nah, ketika saat itu dia mulai niat untuk ihram, maka semua larangan, semua yang membatalkan haji itu harus ditinggalkan. Oke, paham? Paham. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf di sini ada yang tahu wukuf di mana? Ya, wukuf ya kan? Singgah di Padang Arafah itu pada tanggal 9 mulai dari zuhur sampai terbit fajar. Itu tanggal 10. Jadi saat tanggal 10 terbit fajar itu jamaah haji sudah beranjak dari Padang Arafah tersebut. Selanjutnya itu ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan juga sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali ya. Untuk yang selanjutnya, rukun selanjutnya itu tahallul. Tahallul merupakan ya, itu minimal 3 helai. Minimal 3 helai. Kalau kita lihat ya, misalnya yang cowok nih, itu kebanyakan mereka mencukur habis rambutnya sampai botak ya. Yang terakhir itu tertib. Ada yang tahu tertib? Dari ihram sampai tertib ya, jadi harus berurutan. Oke, ibu mau mengadakan diskusi antara kalian, tapi ibu minta untuk berpasangan. Orangnya cukup nggak berpasangan? Ada berapa? Yes. Belum satu. Oke, yang lebih satu itu bisa join ke teman sampingnya, jadi bertiga ya. Iya, Bu. Oke, di sini ibu mau kalian berdiskusikan soal, dengarkan soalnya. Oke, nah, bagaimana status haji bagi anak kecil? Apakah ia tetap sah atau ia perlu mengulang lagi nantinya? Paham? Ya, Bu. Udah dibagi semuanya berpasangan? Sudah, Bu. Diskusikan tentang soal yang ibu kasih tadi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kasih waktu ya. Gimana? Udah semuanya? Sudah, Bu. Udah dapat? Udah. Udah. Oke, jawabannya dikip dulu ya. Ya, Bu. Dikip dulu. Nah, ibu mau dari 2 kelompok digabungin jadi 1. Jadi kalian join ke kelompok di sampingnya. Jadi satu jadi 1 kelompok ada 4 orang. Boleh? Oh, bisa. Bisa pindah sama aku bisa pindah dikit. Diskusikan lagi soal tadi kalian bersama sudah bilang. Diskusikan lagi kelompok yang baru tentang soal yang tadi. Oke? Benar, Pak. Ini dapat ini. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ada
Jadi jawaban menurut kami adalah anak kecil yang telah menunaikan ibadah haji lalu ia menginjak dewasa, wajib baginya menunaikan haji lagi atau haji fardu, seperti hamba sahaya yang telah menunaikan ibadah wajib lalu dibebaskan atau merdeka. Ia pun wajib melaksanakan ibadah haji lagi atau haji fardu. Berarti pendapat dari kalian itu wajib ya mengulang. Oke, beri apa tuh? Kelompok dua nih. Siapa? Oke, Fitri ya, silakan. Jadi, apakah haji anak kecil itu harus dilakukan saat dewasa? Jadi, setelah kami diskusikan tadi Bu, bahwasanya itu tergantung keadaan selanjutnya. Nah, apakah saat ia balik dan sudah dewasa itu mampu untuk melaksanakan kembali? Soalnya, haji itu kan dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Terima kasih. Oke. Berapa tuh? Akan serahkan kelompok 3. Siapa? Juru bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kelompok 3 berpendapat sama seperti kelompok 1, yaitu anak kecil yang telah menunaikan ibadah haji lalu ia menginjak dewasa, wajib baginya menunaikan haji lagi atau haji fardu, seperti hamba saya yang telah menunaikan ibadah wajib lalu dibebaskan atau merdeka, ia pun wajib melaksanakan ibadah haji lagi atau Oke, bagus. Berapa? Oke, dari yang ibu lihat nih, dari hasil diskusi kalian, 3 kelompok itu hampir sama ya? Iya, Bu. Hanya kelompok 1 dan kelompok 3 itu mengatakan bahwa harus nih ketika dewasa itu ulang lagi. Kalau kelompok 2 itu mengatakan sesuai dengan keadaan. Oke, kok yang ibu ketahui nih tentang haji bagi anak kecil itu dalam kitab Tuhfat Al-Ahwazi ini mengatakan bahwa ibadah haji yang dilakukan anak kecil yang belum balik itu tetap sah ya. Tapi sahnya di sini dihukumi sebagai sunnah. Yang dimana kalau misalnya satu orang dewasa ketika dia sudah mampu dari segi mental, dari segi materi dan lain-lain itu wajib ya. Tapi kalau misalnya anak kecil di sini hukumnya jatuh ke sunnah karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Tadi itu ya dia belum balik itu jatuh hukumnya jadi sunnah. Oke, yang ibu pernah juga dengar bahwa apakah anak kecil tersebut perlu mengulangi ketika dia dewasa? Itu ibu sepakat dengan kelompok dua. Karena ya memang sesuai dengan keadaan. Karena nih, contoh, ketika masih kecil bisa jadi anak itu mempunyai mendapatkan hadiah nih dari orang lain, gitu kan? Itu otomatis kan hajinya sunnah gitu. Tapi saat dewasa kan belum tentu nih, belum terjamin ya. Jadi sesuai dengan keadaan juga, apakah dia menjadi orang yang mampu atau tidak. Tapi ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang dia panggil ke sana. Jadi kita yang misalnya nih belum mampu lah gitu dalam segi materi, itu jangan putus asa. Karena kita kalau misalnya dalam hidup nih, seseorang contohnya nih, dia tuh punya semuanya, punya segalanya, tapi dia tidak ada niatan, tidak ada usaha untuk pergi ke Mekah, itu dihukumi berdosa. Kenapa? Karena dia mampu, karena dia punya segalanya, tapi karena keinginan dia tersebutlah yang membuat dia berdosa. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Ya Bu, sangat jelas. Oke, mungkin karena waktu juga sudah habis ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, baik kata, baik perbuatan sama kalian ya. Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutlah kurang lebih bagaimana cara penerapan strategi snowballing pada mata pelajaran fikih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tugas ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain dalam video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.